Hoki Caraka lagi menggila banget nih. Kemarin di pertandingan antara PSS Sleman melawan Arema Malang mencetak brace 1-2 gol. Yes. Lagi keren banget performanya. Selain Hoki Caraka ada Dimas Derajat sama Ramadan Sananta juga. Sebesar itukah pengaruhnya pelatih striker? Kalau ketiga pemain ini diwawancara, mereka semua menyebut ada kontribusi dari pelatih striker di timnas. Kan harusnya terbalik ya. Kompak semua tapi jawabannya ya. Iya, harusnya kan di level klub yang bisa buat mereka tampil bagus, tinggal dimatangin di level nasional. Ada dua masap ya istilahnya sekarang ini. Ada yang bermasap, nggak apa-apa main di Eropa, jam tampil bermain sedikit, at least persaingan di sana ketat. Jadi ketularan lah, jadinya kualitasnya bakal menular. Atau masap yang lain adalah, nggak apa-apa main di kualitas liganya menurun, tapi jam bermainnya akan lebih banyak. Yang baru aja resmi dari timnas dulu kali ya. Kita mau bahas Messi Hilgers dulu yang nanti malam ya. Nanti malam akan berhadapan dengan Rashford dan kawan-kawan menghadapi Manchester United. Walaupun tadi Mas Edo udah nyinggung kualitas MU harus diakui masih di atas FC20, tapi saya rasa nggak akan semudah itu bagi MU untuk bisa mengalahkan FC20 karena ada Messi Hilgers di sana di belakang. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Nala Suserina, Mas Sahar alias Sabto Haryo. Asik, Sahar. Dan juga Rizal Palevi di sini. Hai Mas Sabto, apa kabar? Baik. Rizal, apa kabar? Baik terus, alhamdulillah. Nah sebelumnya kita juga mau ucapin terima kasih untuk antusias teman nalar semua. Karena kemarin viewersnya, komentar-komentarnya keren banget, positif, antusiasnya luar biasa. Dan kita tuh selalu baca loh. Aku, Mas Sabto, Rizal, terus tim Nalar juga selalu baca komentar-komentar positif kalian, pendapat-pendapat kalian. Karena mungkin banget nanti one day kita akan bahas juga di sini nih mengenai komentar-komentar kalian. Nah sekalian kita mau informasiin ke kalian semua nih. Mulai minggu depan, Tiki Taka akan tayang 3 kali seminggu. Jadi kita akan tayang setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Minggu. Jadi pastiin teman nalar semua nonton setiap episode terbaru Tiki Taka setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Minggu. Nah hari ini kita kira-kira bahas apa nih Mas Sabto dan juga Rizal? Kita hari ini bakal bahas bagaimana performa punggawa timnas kita di klubnya masing-masing. Yang pertama mungkin kita mau bahas yang baru aja resmi dari timnas dulu kali ya. Kita mau bahas Messi Hilgers dulu yang nanti malam ya. Nanti malam akan berhadapan dengan Rashford dan kawan-kawan menghadapi Manchester United nih. Kira-kira akan seperti apa Mas Sabto dan juga Rizal? Bisa nggak nih? Gimana Jal? Coba Jal. Silakan Mas, diperdulukan. Kalau ngelihat dari permainan dia dari musim kemarin ya, kalau kita bicara Messi Hilgers ya. Kalau kata Coach Justin, Hilgers. Dimarahin kalau bilang Hilgers. Salah itu. Kita latih tenggorokan dulu ya. Messi Hilgers. Oke. Dia kalau kita lihat perjalanannya di musim kemarin, ini salah satu pemain yang paling konsisten buat Twente. Dia main di atas 30 pertandingan sepanjang musim, masuk ke sini, dia masuk juga di Liga Champion. Artinya jam terbang dia udah cukup baik ya, baik di level tertinggi. Kita bicara level tier pertama Liga Belanda, lalu masuk ke kontinental. Di Liga Champion pun dia bermain dan bisa mencetak gol. Itu kan suatu addition point juga yang akhirnya seperti menghadirkan sebuah tanda tanya, kok pemain ini mau ya untuk tampil untuk Indonesia gitu. Tapi udah menjadi WNI, sudah pasti. Dan dia tetap bisa mempertahankan kinerjanya. Kalau kita bicara di pertandingan terakhir, bertandang ke kandangnya Almer, dia bisa menang dengan skor 5-0 gitu ya. Dia bisa clean sheet, suatu bukti lagi kalau kita lihat atributnya, dia bisa bikin begitu banyak blok, begitu banyak ngebuang bola, lalu interceptnya juga bagus. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana kinerja dia sepanjang musim ini, dia menjadi salah satu pemain yang membuat Twente itu sama sekali belum pernah kalah loh di musim ini. Kita bicara dari uji coba ya. Dari uji coba ada 6 atau 7 pertandingan. Twente menang 2 kali, seri 5 kali, lalu masuk ke Eredivisie. Dia menang 2 kali dan juga imbang sekali. Ya itu kan lagi-lagi. Ini pemain salah satu yang bisa membuat Twente itu tampil konsisten sepanjang awal musim ini. Mereka ada di peringkat keempat ya sekarang. Tadi kalau ditanya ketemu MU gimana, ya mungkin ini tim yang berbeda ya yang akan dihadapi dari sisi kualitas. Kita lihat United sekarang udah cukup lebih baik dari sisi mereka menyerang. Kerjasama di depan sepertiga terakhir pun sudah kelihatan banget. Involvement dari pemainnya itu sudah bisa menyatu ya apa yang diinginkan oleh Ten Hag gitu. Ya cuman Hilgers kalau tadi saya bilang, dia punya atribut yang bagus untuk melakukan intercept, untuk melakukan blok, untuk bisa
menghadang bola. Nah ini yang nanti akan diuji ketika menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas di atas kertas itu semuanya di atas pemain Twente kan. Jadi kita akan lihatlah gimana dia bisa step up his game. Ya. Nah kita akan melihat nih bagaimana di Liga Eropa kan nanti malam ya menghadapi MU. Kan sebelumnya MU kemarin di Premier League Newcastle seri kan? Imbang ya. Nah imbang kan, gimana nih? Ya itu pertandingan yang bakal menarik banget sih ya. Terlebih dalam beberapa match terakhir, saya melihat publik Indonesia, netizen Indonesia itu bahkan udah perhatian banget sama FC Twente. Sekarang ditonton. Kemarin lawan Almer, ya ini dikatakan 1 tahun yang lalu nggak mungkin ada yang nonton nih pertandingan Almer versus Twente ini. Lawan Ajax saya belum tentu nonton. Iya, makanya. Tapi kemarin saya melihat antusiasmenya begitu luar biasa karena ada Mads Hilgers di sana di atas lapangan dan permainannya saya ngeliat pertandingan terakhir kemarin mainnya bagus emang. Bahkan ada 1 assist juga yang dia cetak ya, dan itu menunjukkan kualitas dia memang bukan hanya back yang bisa untuk bertahan aja. Tadi Mas Aryo udah nyinggung soal interceptnya, reading the game-nya juga udah disebut, tapi soal build up, ball playing defender yang memang dibutuhkan sama timnas kita sekarang, itu tampaknya dia bisa menunjukkan atribut ke sana, dan saya melihat ini kontribusi yang begitu luar biasa, dan malah makin gak sabar kan rasanya kurang dari 2 pekan kita bakal insya Allah melihat dia tampil untuk timnas kita. Dan kalau prospek lawan MU di ajang Europa League kan ada faktor ketidakberuntungan juga ya, tadinya mereka lolos di Champions League, tapi akhirnya kegesernya ke Europa League. Tapi menurut saya secara objektif, mungkin ini level yang paling tepat untuk seorang Mads Hilgers untuk menunjukkan performa terbaiknya di mana di ajang Europa League seperti ini. Dan saya yakin walaupun tadi Mas Edo udah nyinggung kualitas MU harus diakui masih di atas FC Twente, tapi saya rasa nggak akan semudah itu bagi MU untuk bisa mengalahkan FC Twente karena ada Mads Hilgers di sana di belakang. Menarik nih, kita akan saksikan bersama bagaimana performa Mads Hilgers nanti di Europa League ya. Nah, tadi kan Rizal sempat bahas di pertandingan sebelumnya lawan Almer City itu skornya 5-0 yang mana Mads Hilgers membantu berperan banyak juga kan. Nah, Almer City ini kan merupakan klub terbarunya Tom Hai, Profesor Toha. Gimana performanya Profesor Toha di Almer City? Walaupun emang baru ya, Mas? Ya, baru mungkin ya karena dia sempat tidak punya klub, sehingga match fitness-nya memang tidak sebaik pemain-pemain yang lain. Akhirnya dia harus ditarik di menit ke-59 kalau nggak salah. Dia tidak bisa menunjukkan performance-nya seperti Hilgers yang tampil 90 menit ya. Sementara Tom Hai tampil 59 menit. Tapi secara individu dia tetap bisa nunjukin kapasitasnya sebagai pemain yang menonjol di timnya gitu, salah satu yang paling menonjol walaupun harus diganti karena match fitness, tapi overall game play dia cukup baik ya. Sama pelatihnya dari Twente sendiri mengatakan bahwa Tom Hai salah satu pemain yang gue waspadain betul di game ini gitu. Mereka harus menjaga dia, harus melakukan double cover untuk dia karena dia tahu umpan-umpannya dia kan begitu bahaya ya. Bagaimana umpan-umpan terobosan, bagaimana switch play dia untuk mengubah serangan, itu kan yang selalu dia tunjukin ketika bersama timnas dan juga di level klub bersama Heerenveen di musim kemarin yang dia tampil juga luar biasa banyak juga yang 40 games lebih dia tampil bersama Heerenveen, dan sekarang di Almer ya match fitness kayaknya yang belum bisa membuat dia secara fisik tampil prima gitu. Tapi bagaimana dia read the game, bagaimana dia punya visi untuk mengembangkan sebuah serangan, karena pemain-pemain yang lain tidak bisa execute goal, mungkin itu yang jadi masalah buat dia karena pertahanan Twente juga yang bagus gitu. Cuman bagaimana dia bermain dan ngumpan-ngumpannya tetap menunjukkan kapasitas dia sebagai pemain yang kenapa dia dijuluki El Profesor ya. Karena memang begitu pandai dalam mengendalikan sebuah game gitu. Dia bisa ngatur ritme, dia bisa ngegas kapan, dia bisa kapan harus laid back ke belakang, umpan-umpan ke depannya juga luar biasa. Jadi ya tetap baik walaupun match fitness-nya belum sampai ke level 100%. Kembali lagi ke match fitness ya, yang kita udah sempat bahas di performa di timnas kemarin ya berarti. Mengingat dia nggak tanpa klub tuh kurang lebih 2 bulan 3 bulan ada kali ya sampai akhirnya dia dapat klub, walaupun waktu awal-awal kedatangan dia ke Almer dapat singgungan juga dari fans. Tadinya bilangnya nggak mau main di Eredivisie lagi, ujung-ujungnya lu bergabung juga nih ke Almer City juga. Tapi saya rasa performa yang dia tawarkan dan pengalaman yang ditawarkan khususnya di Heerenveen hampir nggak tergantikan di musim lalu itu penting banget bagi Almer, dan saya rasa ini yang sosok yang dibutuhkan bagi Almer City sekarang adalah sosok seperti Tom Hai ini, mengingat mereka di papan klasemen pun juga masih terjebak di 2 terbawah ya di papan klasemen, dan pemain-pemain seperti Tom Hai ini tahu level standar era divisi itu harus seperti apa. Ini memang dibutuhkan banget, dan ketika dia sudah katakan fitness levelnya udah 100%, saya yakin dia akan memiliki kontribusi yang begitu luar biasa bagi Almer City. At least bisa performanya seperti Almer City di musim lalu, yang mana dia tim promosi tapi bisa tampil cukup nyaman lah, terbebas dari zona degradasi. Dan saya akan sangat menarik melihat performa Tom Hai, at least tunggu 1 atau 2 international break lagi, karena menurut saya kontribusi dia bersama timnas akan berdampak positif juga bersama kontribusi dia bersama Almer City nanti jadi klubnya.
Nah, sementara kalau kita bahas El Klemmer atau Rafael Oh Struijk. iya. Rafael Struijk nih kan baru resmi ya Ya. join sama Brisbane Roar yang dimana itu juga dulunya klubnya Coach STY ya, benar Betul, ya, ya, Mas? dulu. Klubnya Coach STY, terus ini juga punya pengusaha Indonesia, Bakri Group. Nah, pertanyaannya apakah Struijk ini masuk ke Liga Australia ini merupakan pilihan yang tepat? Karena banyak yang bilang dia harusnya masuk ke Liga Eropa untuk bisa berkembang. Bisa nggak dia berkembang di Liga Australia? Kalau bicara ideal, emang stay di Eropa sih. Kalau kita bicara ideal ya. Tapi kan kemarin dia di ADO Den Haag pun di level kedua di Eerste Divisi. Lalu dia juga jarang sekali menjadi starter, sehingga mungkin dari sisi match fitness, dari sisi menit bermain itu tidak didapatkan di Liga Belanda gitu. Makanya kenapa akhirnya dia memutuskan untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih ketika tampil di Liga Australia gitu, Brisbane Roar. Kalau kita bicara Liga Australia, ini kan liga kalau dari sisi peringkat ya, peringkat ke-11 di AFC. Sementara Liga Thailand tuh di atasnya ya, peringkat ke-8 gitu. Tapi kan tetap jauh dibandingkan liga kita yang ada di peringkat 28. Artinya dari sisi permainan, dari sisi kompetisi, ini kan tetap menjadi kompetisi yang salah satu yang terbaik yang ada di Asia gitu. Jadi kalaupun dia nggak dapat jam bermain di Eropa, dia tetap bisa mengasah match fitness dia dan juga ketajaman dia dan kemampuan dia tuh bisa lebih dieksplor ketika dia bermain secara reguler. Dan itu dia akan didapatkan di Liga Australia, walaupun mungkin dari sisi kualitas tidak setinggi Liga Eropa gitu. Tapi kalau kita bicara di Asia, saya tetap melihat ini sebagai salah satu poin plus juga buat Rafael Struijk. Yang penting dia bisa tampil reguler, mengasah kepercayaan diri dia, semakin mengikis sebutan El Klemmernya itu, sehingga dia akhirnya lebih sering untuk bisa mencetak gol dan menjadi salah satu pemain yang secara reguler bisa menyumbangkan gol buat timnas Indonesia. Harapannya sih ke situ ya. Dan saya sih melihat ada dua mazhab ya istilahnya sekarang ini. Ada yang bermazhab nggak apa-apa main di Eropa, jam tampil bermain sedikit, at least persaingan di sana ketat. Jadi ketularan lah, jadinya kualitasnya bakal menular. Atau mazhab yang lain adalah nggak apa-apa main di kualitas liganya yang menurun, tapi jam bermainnya akan lebih banyak dan itu akan sangat membantu bagi pemain yang usianya masih terhitung relatif muda banget juga kan Mas. Dan dua-duanya fine sebetulnya kan pilihan itu. Lanjut aja dan saya rasa keputusan dia pindah ke Brisbane Roar juga saya sangat menyambut positif perpindahan tersebut karena kita tahu di Liga Australia juga salah satu liga yang di Asia cukup kompetitif, juaranya nggak bisa ditebak, tiap tahunnya juga selalu ada persaingan di sana dan saya rasa ini akan berdampak positif banget untuk jam bermainnya El Klemmer ini seperti tadi dibilang dan saya yakin masih banyak banget atribut yang bisa ditingkatkan walaupun dalam 1 bulan terakhir headline selalu mengarah ke dia dalam urusan mencetak gol dan mencetak golnya. Tapi atribut lain dia seperti defensifnya, habis itu teamwork dia, link up play dia bersama teman-teman yang lain itu sudah sangat bagus menurut saya. Jadi saya rasa 1 tahun ke depan akan sangat berguna bagi dia untuk bermain di Liga Australia ini tentunya. Oke, kalau tadi kita udah bahas pemain kita yang bermain di Liga Eropa, Liga Australia, kita bergeser dulu nih ke Liga Thailand karena ada Asnawi di sana yang bermain untuk Port FC yang baru saja mengalahkan Persib nih di AFC Champions League 2 ya. Berarti kasta keduanya Champions League Asia. Gimana performa Asnawi di sana? Karena banyak banget nih di sosial media rame banget katanya, lo kok ngalahin tim Indonesia sih? Mestinya lo nggak ngalahin dong. Itu kan Indo yang lagi dilawan. Gimana pendapatnya nih Mas Sabto dan juga Rizal? Coba ya Mas ya. Saya sih sangat nggak setuju dengan pendapat netizen yang itu ya. Kalau pakai asumsi yang sama, lo orang Indonesia nggak boleh ngalahin tim Indonesia. Berarti kita berasumsi Coach Shin nggak boleh ngalahin Korea Selatan dong. Benar. Kita nggak boleh kalau ketemu mereka kita kalahin itu nggak boleh. Karena Coach Shin orang sana. Itu yang sesat menurut saya. Karena saya melihat balik lagi ke Asnawinya. Dalam let's say 7 pertandingan di musim ini dia 6 kali jadi starter. Bahkan publik Thailandnya pun juga mengatakan di musim ini kayaknya Asnawi pemain paling konsisten ya untuk timnya karena begitu tidak tergantikan dan performanya juga menurut saya di Thailand ini belakangan bagus, kontribusi bertahan dan golnya seimbang untuk menyerang dan bertahan. Jadi saya melihat peran Asnawi dalam membawa Port mengalahkan Persik Bandung juga sangat brilian dan peran dia di liganya juga sangat brilian dan saya sangat menyambut positif. Karena kan tadinya ini jadi pertanyaan, bisa nggak sih Asnawi ini tembus tampil reguler untuk Port FC? Tapi dia mampu menjawab tantangan tersebut, dan di musim ini dia tampil reguler dan nggak ada salahnya dia tampil begitu, sampai harus mengalahkan Persib, itu kita harus menyambut baik tentunya. Dan kemarin mainnya 90 menit full ya Mas Sabto? Bagus juga. Ya, ini kan yang kadang-kadang orang melihat sebagai ngapain sih main di Liga Thailand, tapi kita harus akuin, tadi secara peringkat di Asia aja, mereka peringkat 8, kompetisinya luar biasa, dan pembuktian untuk bisa menaikkan peringkat itu kan ketika mereka tampil secara konsisten di level regional. Kita tampil di level Asia, mereka tampil selalu bagus.
di Liga Champions mereka menjadi personel reguler juga di situ, sehingga Thailand cukup diperhitungkan. Tidak hanya ramai dari sisi penonton dan sosmed, tapi kualitas di lapangan pun mereka tunjukkan. Asnawi bisa masuk situ, itu artinya tidak mudah sebetulnya dia bisa masuk ke situ. Dan tadi Reza sempat bilang, fans sana tuh melihat dia sebagai salah satu pemain terbaik di liga dan paling konsisten. Bahkan mereka melabeli the best right back yang ada di liga Thailand sekarang adalah Asnawi. Itu bayangkan, yang tadinya dihuni pemain-pemain Thailand yang luar biasa, lalu ada pemain juga dari luar Thailand sendiri yang bermain, tapi Asnawi bisa mendobrak itu menjadi starter. Tidak hanya starter, tapi dengan kombinasi defense yang luar biasa dan sisi offense yang bagus, akhirnya dia dinobatkan sebagai one of the best player yang bermain di Liga Thailand sekarang, di level pertama pula gitu kan. Artinya kan ini sebuah bukti bahwa lo main di Liga Thailand lo nggak masalah, tapi lo tunjukin bahwa lo bisa compete di situ, lo bahkan bisa melebihi pemain-pemain yang ada di situ, dan Asnawi melakukan itu. Sisi profesionalnya pasti kan akan dia bawa itu ke level regional, ketemunya emang tim Indonesia. Dan saya pribadi sangat sering menyalahkan klub-klub Indonesia karena tidak pernah menurunkan komposisi yang terbaiknya ketika tampil di kompetisi regional. Mereka selalu berdalih ingin tampil bagus di level nasional, tapi ketika tampil di level regional, sering pemain lapis keduanya yang dimainkan, alasan tidak ada biaya untuk bisa mengirim pemain seperti itu kan. Harusnya kalau lo mau menjadi klub profesional, ya lo kan harusnya bisa memenuhi itu semua. Itu menjadi risiko yang lo ambil ketika lo sudah lolos sebagai juara di Indonesia, lo lolos ke sana dan lo harus tampil ya menunjukkan yang terbaik. Kan pesan dari dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa menaikkan standar liga, itu kan hitungannya dari situ. Tidak bisa kita anggap bagus, VAR udah ada gini-gini. Nah, ketika lo tampil di Asia gimana? Itu kan parameter untuk menunjukkan gimana keberadaan kita di Asia. Nah, kalau kita tidak menunjukkan komposisi yang paling serius, dan itu yang menjadi salah satu ganjarannya ya, kita tidak bisa menaikkan liga. Tapi ya dari sisi permainan, ya Asnawi menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Dia tim manapun yang dibela, dia akan tampil habis-habisan, dan dia selalu bisa menunjukkan itu. Justru sebenarnya kita harus sebagai orang Indonesia harusnya berbangga ya, ada atlet kita tuh yang diakui loh di sana di Thailand, diakui sebagai pemain yang bagus gitu. Nah, dengan performa bagusnya Asnawi di sana, apakah memungkinkan untuk menggantikan Sandy Walsh yang sedang cedera? Karena kemarin di laga lawan Australia kan yang dimasukin Wahyu Prasetyo ya? Wahyu Pras, ya. Sangat memungkinkan ya kalau saya melihat. Kalau pertandingan kemarin, pertandingan terakhir kenapa dimasukin Wahyu Pras sendiri, sesuai sama yang kita omongin waktu itu, karena coach Shin membutuhkan pemain yang lebih defensive minded. Tapi menurut saya ketika pertandingan nanti lawan Bahrain dan lawan Tiongkok, ini punya kemungkinan besar Asnawi akan turun sebagai starter lagi, karena mengingat performa dia di liga juga lagi bagus banget. Dan kalau memang dibutuhkan dari pemain atribut seperti dia kan bukan cuma bagus dari sisi defensifnya doang, tapi dia bisa juga menjadi atribut serangan yang baru, bisa jadi senjata kita dari sisi kanan, mengingat coach ini kan sistemnya memang begitu ya, sistemnya sangat bisa dikatakan cukup kompleks, tapi emang pemain-pemain seperti Asnawi ini yang memiliki pengetahuan dan juga pengalaman sudah bermain cukup lama juga untuk coaching, menurut saya akan sangat dibutuhkan ketika lawannya Bahrain dan Tiongkok di atas kertas memang yang kita targetkan untuk menang nih. Jadi kita memang butuh pemain yang atribut defensifnya sama kuatnya dengan atribut serangannya kalau menurut saya. Oke, terakhir kita beralih tentunya ke liga kita sendiri, ke Liga Indonesia yang performanya Hoki Caraka lagi menggila banget nih. Kemarin di pertandingan antara PSS Sleman melawan Arema Malang mencetak brace 1-2 gol. Lagi keren banget performanya. Selain Hoki Caraka ada Dimas Derajat sama Ramadan Sananta juga. Nah, apakah ini pengaruh besar dari pelatih striker yang asal Korea itu ya, Yom Ki-hun? Sebesar itukah pengaruhnya pelatih striker, Mas Sabto dan Rizal? Kalau ketiga pemain ini diwawancara, mereka semua menyebut ada kontribusi dari pelatih striker di timnas. Kan harusnya terbalik ya. Kompak semua tapi jawabannya ya. Harusnya kan di level klub yang bisa buat mereka tampil bagus, tinggal dimatengin di level nasional. Tapi ternyata impact yang diberikan pelatih di level nasional ternyata bisa berdampak ke level klub. Itu kan something yang kita harus akui, bahwa pelatih timnas kita punya kapasitas yang berbeda, punya kualitas yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda untuk bisa mencari sebuah solusi. Dan itu diperlihatkan Sinteyong selalu dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi, tadi ada tambahan pelatih dari posisi striker. Emang ketiga pemain ini kebetulan cukup lama juga puasa untuk mencetak golnya ya, terutama Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Tapi ketika
ada sentuhan, dibilang Dimas Derajat khususnya dibilang lu harus lebih berani untuk ngambil kesempatan nembak duluan. Iya. Antisipasi, jadi kiper itu tidak melihat, atau defense mereka tidak bisa membaca apa yang lo akan lakukan karena lo melakukannya dengan cepat. Itu yang dilakukan ketika dia mencetak gol kemarin. Bola dapat sentuhan, maju ke depan, dar langsung ditembak dengan sebuah volley. Itu kan gol yang keren banget ya. Kemarin golnya Dimas Derajat. Itu kan ngebuktiin bahwa dia execute apa yang dikasih tahu sama pelatih striker timnas. Lalu sebelumnya juga Ramadan Sananta, lo harus lebih tenang, lo harus lebih tahu kapan ngambil keputusan nembak, kapan itu dia praktekin juga. Dan akhirnya bisa mencetak gol. Dan yang penting Hoki Caraka yang selalu kita banyak yang kritik dia, ini ngapain sih pemain klemer kesana kesini bingung cari posisi. Tapi setelah mendapat masukan, lo lebih berani dalam itu segala macam, akhirnya dia bisa ngebuktiin 2 gol bukan gol yang mudah ya untuk bisa diserangkan ke gawang Arema, tapi itu bisa dilakukan oleh Hoki Caraka. Jadi ketika pemain ini menyatakan bahwa ada campur tangan dari pelatih timnas ya, itu akan semakin baik buat mereka. Karena kompetisi di depan kan begitu tajam ya. Rafael Strike, lalu ada 3 pemain tadi yang kita sebut, Hoki, Ramadan Sananta, sama Dimas Derajat. Semuanya bisa tajam, semakin memberikan kesempatan buat Sintayong untuk bisa mencoba mereka kan. Wah ini lagi bagus-bagus, lagi gacor nih, gue coba. Dan itu kan selalu dilakukan Sintayong. Secara fair menilai pemainnya lagi bagus, akan gue coba untuk dimainkan. Ya, dari nama Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka yang paling bikin saya bangga. Semuanya sebenarnya bikin bangga bisa mencetak gol di liganya masing-masing. Tapi saya yang paling bikin bangga adalah Hoki Caraka sih. Bisa mencetak 2 gol, dan juga kita bisa ngeliat semua reaksi emosional dia ya. Begitu emosional sampai menutup wajahnya dengan kayaknya bangga, tapi sekaligus terharu juga. Akhirnya dia bisa pecah telur lagi. Dan saya melihat togetherness yang begitu luar biasa dari para pemain timnas. Hoki Caraka di sosial medianya juga banyak banget dukungan dari para rekan-rekan di timnasnya mengatakan good game, 2 gol. Juga ya? Iya, good boy, 2 gol udah luar biasa. Itu menurut saya sangat-sangat menunjukkan kebersamaan dari timnas kita ini sedang lagi bagus-bagusnya. Dan itu menurut saya harus kita sambut positif. Dan juga memang peran kiper, pelatih striker ini sangat begitu luar biasa ya. Karena secara timeline pun juga sesuai. Pelatih striker ini datang kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu, dan sekaligus pemain-pemain kita langsung bisa nyetak gol bersama klubnya masing-masing. Itu menurut saya hasil yang begitu positif, dan pastinya akan memusingkan STY untuk pertandingan sebulan ke depan. Apakah Rafael Strike akan mempertahankan posisinya, atau malah pemain-pemain yang lagi perform bersama klubnya ini akan dikasih kesempatan nantinya di 2 game ke depan. Jadi pastinya karena kita melihat pemain kita semuanya ini pada kompak, kita sebagai pendukung juga harus kompak juga dong ya, Mas Sabto dan Rizal. Jangan ada jangan ada keributan atau jangan keributan yang nggak perlu. Bisa dihindari. Kita harus selalu kompak juga karena ternyata pemain-pemain kita juga pada kompak kok, ya nggak? Betul. Oke, terima kasih Mas Sabto untuk ngobrol hari ini. Terima kasih Rizal untuk ngobrol hari ini. Nah, teman nalar, jangan lupa nih selalu tulis pendapat-pendapat kalian atau komentar kalian. Menurut kalian gimana sih? Karena kita pasti baca semua ya. Pasti kita baca. Nanti kita yang bahas. nggak kita baca. Di filter ya. Di filter. Nanti karena kita mungkin juga kita bahas di sini. Oke teman nalar, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Sisterina, Mas Sabto Aryo, dan juga Rizal Palevi pamit undur diri. Sampai jumpa, bye-bye.